Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Inayatul Zakiyah, NIM 23811300214, kelas B6 dari program studi PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini memenuhi tugas membuat video pembelajaran untuk mata kuliah konten kreatif pembelajaran dengan materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke. Sebelum masuk ke materi, pertama ini adalah suasana sekolah di mana saya mengajar, yaitu di MTS Nurul Huda Timbang. Di sini ada siswa dan guru sedang melaksanakan sebelum melaksanakan upacara bendera di pagi hari. Oke, seperti ini logo dari sekolah saya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Baiklah, anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tentang asesmen diagnosis. Apakah kalian mengetahui definisi dari Al-Quran dan hadis? Apakah kalian juga sudah tahu fungsi dari Al-Quran dan hadis? Jika sudah tahu, apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Maupun kalian belum tahu, apakah kalian belum tahu juga apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan baik? Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harus kalian jawab sebelum masuk ke materi. Silahkan dijawab. Oke, bagi yang tahu atau belum tahu, sekarang Ibu akan langsung ke pengertian Al-Quran. Menurut Quraish Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif dalam Al-Quran mengandung arti kesempurnaan, baik kandungannya, redaksi, dan petunjuknya. Kemudian, Al-Quran bermakna bacaan dinyatakan dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang dan batil. Oke, dan ada surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Kemudian kita masuk ke pengertian Al-Quran menurut para ulama. Pertama yaitu kalamullah, artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebagai wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Jadi bukan firman makhluk, baik itu nabi, malaikat, dan sebagainya. Al-Quran juga merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di luar kebiasaan, yang gunanya untuk mengalahkan argumen orang-orang kafir. Kemudian Al-Quran juga diriwayatkan secara mutawatir, artinya riwayat disampaikan itu oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Artinya orang-orang tersebut tidak mungkin sepakat dalam berbohong. Membaca Al-Quran juga merupakan ibadah, karena membaca Al-Quran itu menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, maka semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Ketika semakin sering membaca, semakin meningkat imannya, karena sering membaca akan bertafakur lebih banyak. Kemudian nama-nama Al-Quran, yaitu Allah SWT juga menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di antaranya Alkitab atau kitab Allah disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan Al-Furqan yang berarti pembeda ditemukan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Lalu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam Islam itu, Al-Quran sebagai sumber utama dalam penetapan hukum. Jadi yang paling utama itu atau prioritas itu Al-Quran, kemudian baru beralih ke hadis jika tidak dalam Al-Quran, kemudian baru ke ijma atau kesepakatan para ulama, dan kemudian ke kias atau perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mendapatkan hukum pada sesuatu yang baru. Lalu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, baik iman atau kafir.
kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu adalah sebagai al-huda atau petunjuk, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu bagi semua manusia pada umumnya, kemudian khususnya bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman, dan Al-Quran juga sebagai pembeda furqan antara yang hak dan batil, yang benar atau yang salah, atau antara yang harus atau dianjurkan dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, supaya manusia itu selamat dunia akhirat, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Oke, lalu kita beralih ke hadis. Pengertian hadis secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, sifat, himmah, atau perjalanan, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Perkataan Nabi SAW meliputi berbagai bidang, baik itu syariah, perbuatan mukallaf, akhlak, perilaku, akidah, keyakinan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi tidak hanya pada satu bidang saja. Kemudian perbuatan Nabi SAW meliputi penjelasan-penjelasan praktis atau amaliyah Nabi SAW terhadap peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti bagaimana tata cara sholat belum jelas, maka Rasulullah menjelaskannya. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak menyanggah perilaku sahabatnya, seperti Nabi SAW itu tidak melarang ketika para sahabatnya memakan daging dob. Oleh karena itu daging dob dianggap halal karena Rasulullah mendiamkannya. Himmah adalah keinginan Nabi SAW untuk melaksanakan suatu hal, namun keinginan tersebut tidak terlaksana karena beliau keburu meninggal, seperti keinginan Rasulullah SAW untuk selalu berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Oke. Sekarang ada fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ada perintah tentang puasa. Kemudian dikuatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 1758 ketika ada orang yang bertanya apalagi yang diwajibkan seseorang terhadapnya. Rasulullah menjawab, saum di bulan Ramadan kecuali bila kamu mau menambah dengan tatawu atau sunat. Nah, lalu yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global, ya, atau mujmal. Nah, ayat yang global ini seperti perintah melaksanakan sholat. Oke, dalam surat Al-Baqarah 83 dan yang lainnya sudah diterangkan, ada perintahnya tapi belum jelas, maka diperjelas dalam hadis Bukhari nomor 5549 Rasulullah berkata, sholatlah kamu sekalian dengan cara sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti tata caranya harus sesuai yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu yang ketiga, menetapkan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, misalkan bagaimana huruf hukumnya memakai cincin emas dan sutra bagi laki-laki atau memakan burung yang berkuku tajam. Nah, dalam hadis Bukhari nomor 3573 dikatakan bahwa haram hukumnya memakan binatang buas yang bertaring. Oke, jadi ada dalam hadis saja. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Misalkan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu dalam sholat Al-Jumu'ah ayat 9 itu diwajibkan, tapi belum jelas siapa saja yang diwajibkan. Maka dalam riwayat Abu Daud nomor 901 yang diwajibkan itu adalah laki-laki. Jadi kalau perempuan, hamba sahaya, anak-anak, dan orang yang sakit tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Nah, setelah selesai materi, maka apakah kalian sudah mengerti apa itu pengertian Al-Quran? Sudah tahu? Lalu apakah kalian tahu apakah pengertian hadis? Apakah sudah paham tentang nama-nama Al-Quran? Maka sebutkanlah nama-nama lain dari Al-Quran. Oke, 3 pertanyaan. Ditambah lagi 3 pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah fungsi dari Al-Quran, kemudian apakah fungsi hadis, dan sebutkan dalil-dalil mengenai Al-Quran dan hadis. Nah, ini tes setelah materi disampaikan oleh Ibu. Oke, jika kalian sudah mengerti dan paham, silahkan jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dalil itu dalil apa saja yang tadi seperti fungsi Al-Quran terhadap hadis terhadap dan semacamnya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.